Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Satria, NIM 23963642, Prodi Ilmu Komunikasi. Daerah asal saya Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, di Kecamatan Nangabulik. Usia saya 21 tahun. Saya dulu pernah berorganisasi saat saya berpendidikan sekolah menengah atas, yaitu SMA di desa saya, yaitu SMA N1 Bulik. Saya pernah jadi anggota OSIS. Terus sebutkan organisasi mahasiswa pendidikan. Organisasi saya sekarang yaitu IPMLYK, yaitu kepanjangannya Ikatan Pelajar Mahasiswa Lamandau, Yogyakarta. Sebutkan visi misi dan strategi. Visi misi saya yaitu visi menjadikan organisasi sebagai wadah yang inovatif, inklusif dan berdaya guna bagi seluruh anggota. Misi saya yang pertama meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar anggota. Yang kedua, mengembangkan program kerja yang kreatif dan bermanfaat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang harmonis dan suportif. Yang keempat, mendorong pengembangan keterampilan kepemimpinan dan profesionalisme anggota. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif. Bagaimana saya memulai proses memimpin? Yang pertama, paham visi dan misi, tentukan arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, bangun hubungan dengan tim, kenali anggota dan ciptakan komunikasi yang baik. Yang ketiga, susun strategi dan delegasi tugas, rencanakan langkah kerja dan bagi tanggung jawab. Yang keempat, jadi teladan dan motivator, tunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan beri dukungan. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan, pantau progres. Terima masukan dan lakukan perbaikan terus menerus. Bagaimana cara menjelaskan kepada anggota agar bisa mencapai visi dan misi? Yang pertama, komunikasikan dengan jelas. Sampai visi dan misi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, libatkan anggota, ajak diskusi dan dengarkan masukan agar mereka merasa memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, buat rencana dan tugas yang jelas, tetapkan langkah konkret dan bagi tanggung jawab sesuai kemampuan. Yang keempat, berikan motivasi dan dukungan, bangun semangat dan apresiasi dan bimbingan yang konsisten. Yang kelima, evaluasi dan sesuaikan strategi, pantau progres atas kendala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal? Jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama, identifikasi masalah. Pahami akar permasalahan dengan mendengarkan berbagai pihak. Contoh, konflik antar anggota karena perbedaan pendapat. Yang kedua, analisis dan cari solusi, evaluasi dampak dan tentukan solusi terbaik. Contoh, mediasi untuk mencari titik tengah dan konflik internal. Yang ketiga, ambil keputusan tindakan, terapkan solusi dengan adil dan transparan. Contoh, menyusun kebijakan baru untuk mencegah konflik serupa. Gaya kepemimpinan apa yang Anda pakai? Jelaskan kenapa dan berilah contoh. Yang saya pakai adalah gaya kepemimpinan partisipatif, demokratis. Alasan: melibatkan anggota dalam mengambil keputusan sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi. Meningkatkan kerja tim dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Membangun komunikasi yang terbuka dan lingkungan yang inklusif.
Contohnya, saat menyusun program kerja, saya mengajak anggota untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Jika ada perbedaan pendapat, saya berperan sebagai mediator untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak. Hal ini membuat anggota lebih berkomitmen dalam menjalankan program karena merasa memiliki andil dalam keputusan tersebut. Bagaimana cara mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi tersebut? Identifikasi masalah, pahami situasi dan kumpulkan informasi yang relevan. 2. Diskusi dan pertimbangkan, libatkan anggota untuk mendapatkan berbagai perspektif. 3. Analisis solusi. Evaluasi opsi berdasarkan dampak dan efektivitasnya. Ambil keputusan, pilih solusi terbaik dengan mempertimbangkan visi organisasi. Terus komunikasi dan implementasikan, sampaikan keputusan dengan jelas dan jalankan dengan strategi yang tepat. 6. Evaluasi hasil. Pantau dampak keputusan dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Apa yang Anda implementasikan setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama, komunikasi efektif, berbicara dengan jelas dan mendengarkan secara aktif dalam setiap interaksi. Yang kedua, mengambil keputusan yang bijak, menganalisis masalah sebelum meningkatkan solusi terbaik. Yang ketiga, kerjasama tim, membangun hubungan yang baik dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, manajemen waktu, mengatur prioritas dengan baik untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, sikap tanggung jawab dan keteladanan, menjadi pribadi yang disiplin, konsisten, dan inspiratif bagi orang lain. Ya, mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan dari 10 soal tersebut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf saya membaca buku alias membaca gadget karena saya tidak pandai untuk menghafal. Jadi saya catat di handphone saya, di gadget saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.